Hai guys, lagi apa guys? Ini saya lagi duduk guys sambil ngopi ya guys. Kopi hitam ya guys. Kalian lagi apa guys di rumah guys? Malam minggu nih guys. Malam minggu di rumah aja nih guys. Ngopi-ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi ya guys. Itu mas yang rumah ngopi-ngopi. Oh, mantap guys. Kopi hitam. Seruput. Masya Allah, nikmat ya guys. Kopi hitam mantap. Ada yang lagi viral nggak nih guys? Alhamdulillah. Kemarin Agustus ya, sekarang September. Bulan September di akhir September juga mengenang ini ya guys, acara G30 SKI ya guys, G30 SPKI ya. Ini kalau seruput terus langsung habis ya guys. Gerakan 30 September yes. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin-kemarin ramai demo ya guys, hampir di setiap daerah demo tentang apa, DPR ya guys, tentang DPR, joget-joget ya guys. Terus apalagi guys, yang pas demo itu guys, yang driver Gojek online ya guys, yang dilindas mobil apa namanya, Brimob ya guys, lantas Brimob. Ya semoga negeri ini semakin apa namanya, bagus ya guys, semakin baik ya guys, tidak hanya dalam taraf kesejahteraan ekonomi ya guys, yang mana kita tahu peluang lapangan kerja banyak atau sedikitnya tetap masih kurang ya guys. Dari sisi kesejahteraan juga masih jauh ya guys. Terus apalagi ya, alhamdulillah sambil minum kopi ya guys. Ya kondisinya ya guys, cepatnya gajinya puluhan juta ya guys per bulan, tunjangan ratusan juta, rakyatnya ya kerja kadang dari pagi siang malam belum tentu ya guys dapat segitu ya guys. Ada yang dapat, ada yang enggak juga ya guys. Perjuangan. Oh iya guys, sama moral guys. Jadi moral ternyata juga tidak kalah penting ya guys daripada problem
kesejahteraan ekonomi saat ini ya guys, di negeri kita ini Indonesia. Moral juga hal yang utama ya guys, ya menjadi trending topik ya guys, masalah utama di negeri ini. Entah pejabatnya ya, oknum pejabat ya guys, saya tidak mengatakan semua pejabat ya guys, tapi oknum tertentu ya guys yang tidak mencerminkan atau memberikan contoh teladan karakter yang bagus. Ya imbasnya masyarakatnya ya guys, dari masyarakat ya guys yang mungkin terbawa suasana ya guys, keadaan ya, akhirnya demonya berlebihan juga ya guys. Tidak semua masyarakat terlibat dalam demo, tapi ya seperti itulah, susah juga ya guys. Semoga bisa sama-sama berbenah. Yang penting realistis sebenarnya guys, realistis. Pemerintah harus bisa realistis memahami problem yang ada di masyarakat ya guys. Karena kadang data dengan data dari pemerintah, presentase sekian ya guys, anggaran sekian triliun, tapi tetap saja ya guys, sebagai rakyat ya kerja keras, banting tulang, dan nyari kerjaan susah juga ya guys. Udah kerja gajinya belum tentu sesuai ya guys, belum tentu sesuai ya, seperti inilah guys kenyataannya. Kalau di negara lain misalkan guru ya guys, tenaga pendidik ya statusnya guru ya guys, hanya guru, tidak ada istilah guru honorer lah, guru inilah, guru itulah ya. Guru ya guru ya statusnya. Gaji pun ada standarnya, yang pakunya ya, standar yang tetapnya guys. Jadi disamakan dengan bidang pekerjaan umum ya guys, kesejahteraannya. Tidak hanya misalkan bidang pekerjaan umum atau profesi umum gajinya sekian ya guys, misalkan taruhlah 4 juta ya per bulan, tapi guru ada guru A, guru misalkan guru honorer, guru tetap, guru ini, guru itu ya, status karirnya ya tetap saja yang sejahtera ya guru yang pegawai negeri misalkan ya, atau P3K, atau guru yang sudah sertifikasi ya. Guru honorer dari zaman dulu kali ya, zaman Belanda kali, atau zaman awal merdeka sampai sekarang ya gitu-gitu aja guys. Jadi sebutan pahlawan tanpa jasa ya sebatas sejarah ya guys, sebatas makna sejarah, sebutan guru pahlawan tanpa jasa ya guys. Tapi kenyataannya di publik beda guys, di masyarakat, dalam dunia kerja beda, berbalik 360 derajat, dalam arti statusnya di bawah ya guys, dalam taraf kesejahteraan itu di bawah. Mungkin ada yang besar ya, tapi misalkan PNS, P3K, guru honorer ya. Jadi kalau untuk pendidikan sebenarnya sudah maju guys ya, tinggal ditambahkan mungkin fasilitasnya guys, memanfaatkan fasilitasnya. Sekolah yang fasilitasnya belum lengkap ya pemerintah support di situ. Yang instansi sekolah ya, yang naungannya mungkin di bawah yayasan ya guys terutama, ya itu perlu support dari pemerintah sebenarnya.
Untuk apa? Untuk memberikan tunjangan ya bagi gurunya, guys. Nah, yang penting amanah ya, dari yayasan amanah, dari instansi juga amanah memberikan kesejahteraan kepada gurunya. Jadi insya Allah maju, guys. Tapi coba kalau gaji gurunya ya, guys, terutama guru honorer itu kecil ya menjadi problem ya, gimana guru bisa fokus dalam mengajar ya, guys. Makanya saya tidak setuju, guys, kalau ada orang atau siapapun lah, atau tokoh pejabat sekalipun ya, status guru itu hanya mengejar status karir jabatan semata, guys. Karena apa? Tidak ada ujungnya, guys ya. Karena hidup ini realistis ya, guys. Misalkan jam kerja pagi sampai siang atau sore ya kan, itu kan jam waktu kerja ya, guys. Sebenarnya kan waktu kerja normal ya. Masa ya guru sudah capek kerja malamnya harus lembur? Atau misalkan sebagai guru lah mau ngajar, kita izin ke muridnya, maaf ya Pak Guru atau Bu Guru mau izin mau jualan dulu, kan nggak mungkin. Atau misalkan seorang dokter ya, kerjaannya ngobati pasien atau merawat pasien. Misalkan ada yang mau orang sakit ditangani operasi, masa dokternya bilang nanti ya saya mau jualan dulu di pasar, jualan misalkan sayur, kan nggak mungkin, pasti langsung ditangani. Ini problemnya moral ya, guys. Logika berpikir realistisnya kurang, guys. Jadi buat apa ada misalkan profesor ya, guys, profesor banyak, terus ada intelektual ya, guys, tapi berpikirnya dalam praktek kehidupannya kadang sebatas mengandalkan teori ya. Itu penting, mungkin penting ya, tapi bisakah realistis dalam memahami kondisi ya, kehidupan ya, sebagaimana kita memahami dunia kerja. Orang misalkan kerja buruh bangunan lah, misalkan per hari berapa, sekarang mungkin sudah 150.000 tukang ya, kurang lebih 150.000 ya. Bagaimana dengan tenaga pendidik? Masa ya orang yang membangun alhamdulillah generasi anak bangsa itu direndahkan dalam martabatnya sebagai peran tenaga pendidik ya. Padahal guru itu mau guru negeri swasta itu sama, guys ya. Masalah pinter nggak pinter, bukan pinter nggak pinter ya, masalah pinter tingkat IQ atau perfect dan tidak perfect, sempurna atau tidak, itu relatif, guys ya. Yang penting itu guru memberikan manfaat atau berusaha maksimal mendidik dengan baik kepada murid, guys ya. Karena nyatanya dalam kehidupan yang terpakai tidak hanya sebatas teori ya, tapi peran guru pun memberikan ilmu kehidupan di kehidupan seperti ini ya. Pendidikan di sekolah, di lingkup rumah dan masyarakat seperti itu. Jadi balance ya, balance itu artinya seimbang. Ya misalkan saja di sekolah diberikan teori penjelasan seperti ini, tapi apakah seorang murid ya itu bisa mempraktekannya di rumah atau di masyarakat lingkungan sosial pergaulannya? Itu kan kembali kepada karakter muridnya, kembali lagi kepada karakter yang menjalaninya ya. Misalkan murid diajar guru, bagaimana di rumahnya di sekolahnya ya. Jadi tidak semuanya
hanya sebatas teori semata guys. Dan yang namanya pendidikan bukan sebatas untuk ajang membandingkan dalam gelar ya guys, misalkan gelar strata ya, sarjana S1, S2, S3 itu mungkin bagus ya guys ya, tapi yang utama tadi ya, kebermanfaatannya itu juga penting ya guys. Misalkan dalam pekerjaan, bidang pekerjaan ya pun terkadang yang pendidikannya tidak tinggi ya justru membuka banyak lapangan pekerjaan ya guys dalam kehidupan misalkan di masyarakat ya. Nah, itu kan berarti ada pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. Ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kehidupan itu memang beda guys, ada bagiannya masing-masing ya guys. Pendidikan, sosial, kehidupan masyarakat ya guys, di sekolah seperti itu. Seperti contohnya lagi pelajaran matematika ya guys, penting ya guys, penting, tapi tidak semuanya itu prakteknya itu dipraktekkan semua dalam kehidupan ya, paling hanya sebatas penjumlahan, perkalian, pembagian ya, pengurangan dasar ya guys. Tapi yang lebih mendalam itu ya bagi yang mendalaminya ya guys, atau bergelut dalam bidang tersebut ya guys, atau dalam hal yang pekerjaannya membutuhkan matematika level tinggi ya guys. Level dasar atau sedang ya menyesuaikan. Nah, jadi seperti itu guys, logika berpikir realistis ya guys. Jadi memang tidak semuanya logika berpikir realistis itu tepat guys ya. Tetapi ketika kita bisa menyesuaikan atau memahami kondisi kehidupan, insya Allah juga bisa tepat guys. Contoh saja misalkan pemerintah guys. Jadi saya bukan bermaksud mengkritisi pemerintah, hanya satu sisi ya guys. Jadi pemerintah terkadang memberikan mempresentasikan ya guys, kemajuan sekian persen, terus kondisi di masyarakat ya guys, taraf kesejahteraannya meningkat atau menurun ya. Tetapi dalam prakteknya kebalikannya ya guys ya, jadi datanya entah tahun update terbaru atau lama terkadang sama, nggak jauh beda guys. Alhamdulillah, contoh daerah di kampung ya guys, di sekarang ya, yang di kampung ya itu kan banyak yang merantau keluar daerahnya ya, karena peluang lapangan kerja itu sedikit ya guys, ada mungkin, tapi kan untuk bisa target ya guys, target pemenuhan kesejahteraan yang cukup itu berat ya guys, tidak semuanya mampu atau bisa ya guys. Mungkin ada yang bisa ya, masing-masing sih guys, bekerja ya guys, tidak semuanya sama, tapi dalam hal pekerjaan memang saling mengisi ya guys, saling mengisi, terus saling menghargai, toleransi ya guys, sebenarnya saling melengkapi sih. Misalkan ada guru, tugas kerjanya yang mengajar, ada pedagang ya berdagang, nggak mungkin misalkan peran guru sambil ngajar sambil dagang atau sambil bertani, kan nggak mungkin ya. Mungkin bisa jadi kerjaan sampingan atau lainnya, tapi ketika dikerjakan secara bersamaan kan nggak mungkin.
tetap saja membutuhkan waktu ya, waktunya mengejar waktu mengerjakan yang lainnya yes. Ya semoga ke depan Indonesia jadi maju ya guys. Jadi berpikir realistis, makanya kalau Gerung apa namanya, saya bilang salam akal sehat ya guys ya, artinya logikanya harus realistis sih sebenarnya guys, realistis, tidak hanya akal sehat tapi tidak realistis dalam memahami kondisi yang ada. Kalau realistis, insya Allah respectnya juga akan realistis guys, sesuai dengan yang dibutuhkan dengan apa kondisi yang ada saat ini ya guys. Oke guys, ngopi ya. Ya tinggal kesejahteraan untuk taraf pendidikan ya guys yang belum. Kalau untuk apa bidang bercam lainnya mungkin sudah standarnya ya, tinggal berprogresnya apa namanya pemerintah bagaimana ya guys, dan kembali lagi juga kepada kita masing-masing yang berusaha juga ya guys, semoga lebih baik lagi ke depan, amin ya robbal alamin. Mantap, semangat.